Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan nita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah. Pada pagi ini kita bersama-sama kita kuliah dalam rangka mata kuliah kita, yaitu mata kuliah ekonomi makro Islam, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengangguran ya. Mulai apa sih pengangguran, kemudian macam-macam pengangguran, kemudian sebab-sebab pengangguran, dan bagaimana solusi pengangguran itu baik dalam pendekatan ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Sehingga dengan pemahaman ini nanti kita akan memahami secara utuh tentang bagaimana cara kita itu memahami tentang pengangguran itu sendiri. Nah, untuk itu kita akan membahas satu persatu tentang apa sih pengangguran. Kita bisa melihat di slide kita agar supaya kita lebih gampang kita pakai slide ya. Ini kita temanya pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, otomatis yang kita pelajari pertama tentang pengertian pengangguran atau definisi daripada pengangguran itu apa gitu. Maka pengangguran itu diartikan adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jadi orang nganggur itu dia itu sudah memang waktunya bekerja, sudah umur rentang antara umur 15 sampai 64, dan dia memang mau kerja. Dia untuk memenuhi kebutuhan dirinya, untuk kebutuhan keluarganya, tapi dia tidak mendapatkan pekerjaan. Itu yang disebut namanya menganggur. Tetapi kalau dia itu tidak mencari pekerjaan, walaupun umurnya sudah di atas 15, tapi tidak mencari pekerjaan, itu tidak termasuk kategori pengangguran. Seperti kayak teman-teman mahasiswa ini. Teman-teman mahasiswa ini kan sudah umurnya lebih dari umur 15 kan. Rata-rata ini kan sudah umur berapa ini? Ada yang 19 ya? 19, 20. Ada yang 20. Ini kan sudah usia kerja. Sudah di atas 15. Tetapi sampai detik ini kan banyak yang tidak mencari pekerja karena fokus di kuliah. Karena dia itu fokus di kuliah sehingga sehari-harinya dia tidak bekerja. Dia itu ya belajar materi yang dipelajari di bangku kuliah, baik itu yang sifatnya online atau offline ya. Nah, itu mesti kita lakukan itu gitu. Itu yang terjadi. Walaupun ada sebagian kita yang sudah bekerja ya, sambil kuliah sambil bekerja. Paling tidak dia jual bisnis online lah, paling tidak begitulah dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud pengangguran itu memang usianya sudah usia kerja di antara umur 15 sampai umur 20 dan dia mencari pekerjaan. Walaupun dia sudah nyampe usia, kalau nggak mencari pekerjaan seperti teman-teman mahasiswa ini tidak termasuk kategori pengangguran karena tidak mencari pekerjaan. Nah, atau dia itu memang usianya belum sampai, umpamanya anak umur 10 tahun seperti yang viral di WA ya, ada anak dari Bondowoso itu yang pedagang kambing ya, yang naik sepeda motor ditangkap polisi itu. Dia kan umurnya masih umur 10 tahun dia. Umur berapa dia? Umur 12 ya. Dia kelas 6 SD gitu ya. Tapi sudah pengusaha kambing dia. Dia sudah bisa beli sepeda motor sendiri dan sebagainya. Nah, karena masuk umur 12, ini dia belum kata pengangguran walaupun dia nggak kerja karena umurnya masih umur 12. Nah, jadi yang disebut pengangguran itu orang yang memang usia kerja yang umurnya di antara umur 16 sampai umur 64 dan dia memang mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan.
dan kenyataannya tidak mendapatkan, itu disebut pengangguran. Maka kalau dia itu sudah sampai umur tapi memang tidak mau kerja karena masih kuliah dan sebagainya, itu tidak termasuk pengangguran. Atau dia mencari pekerjaan, tidak mendapat pekerjaan tapi umurnya belum sampai usia kerja, sebelum umur 15 atau setelah umur 64, itu tidak termasuk kategori pengangguran dalam definisi di sini gitu. Nah, itu maka di sini pengangguran diartikan adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja umur di antara 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Nah, maka karena itu kita akan memahami berikutnya tentang macam-macam pengangguran. Jadi pengangguran itu kayak apa sih bentuknya? Maka yang pertama pengangguran itu namanya pengangguran terbuka. Ini artinya secara jelas, secara terbuka dia tidak bekerja, dia menganggur. Dia sudah umur 15, umur 16, umur 20 mencari pekerjaan dan tidak mendapat pekerjaan dan diam santai-santai aja, diam di rumah atau di kardu atau main Facebookan dan sebagainya lah, dia secara kasat mata dia tidak bekerja memang. Itu namanya pengangguran terbuka. Memang tidak bekerja dia, tidak menghasilkan apa-apa. Baik itu dalam konteks sebagai karyawan atau dia bukan pengusaha. Dia betul-betul secara nyata dia tidak bekerja. Itu yang disebut namanya pengangguran terbuka. Nah, dan ini banyak sekali zaman sekarang ini gitu yang pengangguran terbuka ini gitu. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, maka dari ke hari yang akibat atau dampak daripada COVID-19 banyak perusahaan-perusahaan yang tidak produksi dengan baik dan mengakibatkan mengurangi karyawan juga banyak itu yang tidak bekerja gitulah. Kemudian yang kedua itu adalah pengangguran tersembunyi. Jadi artinya dia tidak terlihat bahwa dia itu menganggur. Secara zahir dia terlihat orang dia itu bekerja. Tapi hakikatnya dia tidak bekerja. Dari mana dia itu bisa kita tahu kalau ada suatu perusahaan yang dia mengikut karyawan itu melebihi dari yang seharusnya. Umpamanya ada sebuah warung nasi misalnya di dekat YN. Sebenarnya nih karyawan yang dibutuhkan hanya 3 orang. Dikerjakan orang sudah cukup untuk memasak itu. Tapi ternyata dia merekrut karyawan itu 4. Misalnya karena dia ada saudara yang tidak bekerja atau saudara yang nganggur. Lalu dia merekrut karyawan itu. Nah, berarti yang satu hakikatnya dia nganggur. Walaupun secara zahir dia bekerja. Kenapa? Karena ini mengurangi jam kerja yang 3 itu. Misalnya dia sehari kerja misalnya 8 jam. Hanya kerjanya itu misalnya 6 jam. Nah, berarti dia mengurangi 2 jam. Dan andaikan tanpa yang satu itu sudah selesai. Berarti satu hakikatnya itu adalah nganggur. Itu namanya pengangguran yang tersembunyi. Dan ini banyak terjadi di negara kita, di Indonesia. Di banyak orang itu pengangguran tersembunyi. Jadi secara zahir dia itu bekerja. Tapi hakikatnya dia tidak bekerja. Karena dia itu pekerjaan dia itu sudah dikerjakan oleh orang lain. Nih. Kemudian yang ketiga itu pengangguran musiman. Yaitu orang yang bekerja pada musim-musim tertentu dan tidak bekerja pada musim-musim tertentu. Contohnya misalnya daerah-daerah pertanian tebu misalnya. Biasanya dia itu bekerja ketika musim tanam, kemudian musim membersihkan dan musim panen. Nah, umpamanya itu dalam 1 tahun paling nanti sebulan pertama, kemudian 6 bulan berikutnya, baru 12 bulan ke-12 berikutnya. Jadi dia itu banyak waktu-waktu nganggur. Nah, di celah-celah itu tuh namanya pengangguran musiman. Di waktu musim tanam dia kerja, di waktu musim panen dia bekerja, tapi bukan musim panen bukan musim tanam dia nganggur. Itu yang bentuk karyawan. Bisa dalam bentuk pengusaha.
Mungkin dia pedagang es. Ketika musim kemarau dia bekerja, jualan. Tapi ketika musim hujan dia tidak jualan. Nah, itu namanya itu apa namanya itu dia itu pekerja musiman. Apa pengangguran musiman namanya itu. Jadi dia itu tidak banyak apa namanya dia itu tidak full kerjanya, hanya suatu waktu dia bekerja. Nah, ini yang banyak terjadi di Indonesia, baik itu sebagai dia itu seorang pengusaha atau sebagai seorang karyawan, itu banyak pengangguran musiman. Nah, kemudian berikutnya itu adalah pengangguran setengah menganggur. Apa artinya? Dia bekerja pada separuh jam kerja atau bekerja dalam hari, jumlah hari dalam minggu separuh atau belum nyampe. Umpamanya sehari harus kerja 8 jam. Ternyata hanya kerja 4 jam. Berarti dia setengah menganggur, berarti 4-nya dia menganggur. Dalam seminggu misalnya kerja 6 jam, hanya kerja misalnya 4 hari dalam seminggu harus kerja misalnya itu 35 jam misalnya. Ternyata hanya kerja 20 jam. Berarti 15 jamnya berarti dia nganggur. Atau dalam seminggu dia itu seharusnya bekerja misalnya 6 hari. Ternyata dia hanya kerja misalnya itu 3 hari. Berarti 4 harinya dia nganggur. Itu maka disebut namanya itu pengangguran, disebut namanya setengah menganggur. Dan itu banyak terjadi. Kita ini banyak bekerja-bekerja yang tidak full dalam sehari atau dalam seminggu, yaitu yang banyak itu adalah pengangguran yang disebut namanya setengah pengangguran. Nah, setelah kita mengetahui tentang macam-macam pengangguran, maka kita berikutnya kita akan memahami tentang jenis-jenis pengangguran. Jadi tadi ada macam pengangguran, ada pengangguran terbuka, ada pengangguran tersembunyi, kemudian ada pengangguran musiman, kemudian ada pengangguran itu setengah menganggur, itu merupakan macam-macam pengangguran. Maka kita tidak salahnya kalau kita ini berikutnya kita akan mengenal yang namanya jenis-jenis pengangguran. Supaya kita lebih paham. Yang pertama, pengangguran itu namanya friksional. Jadi friksional itu pengangguran karena antara keterampilan yang dimiliki oleh orang yang membutuhkan pekerjaan dengan lapangan kerjaan itu tidak sesuai. Contohnya, misalnya nih teman-teman alumni dari ES, keahliannya misalnya dia itu tentang akuntansi keuangan. Ternyata ketika dia ngelamar ke bank syariah misalnya, ternyata yang dibutuhkan bagian pemasaran, bagian marketing. Sehingga dia keterampilan yang dia miliki sebagai akuntan dengan pemasaran itu tidak cocok. Sehingga dia tidak terima di perusahaan itu. Dia terpaksa menganggur. Itu namanya friksional. Atau dia misalnya punya keterampilan dia itu sebagai seorang guru. Pokoknya dia kadang ngambil dari kuliahnya di guru. Ternyata yang diperlukan misalnya di bagian manajer keuangan. Nah, jadi keterampilan ini tidak cocok dengan peluang kerja sehingga dia terpaksa menganggur. Itu friksional namanya. Dan itu banyak terjadi. Antara keahlian dan kebutuhan kerja tidak sesuai. Tidak ada mata rantai yang sambung. Jadi yang banyak terjadi di Indonesia gitulah. Itu yang namanya itu pengangguran friksional. Nah, kita bisa melihat kasat mata di dalam realitas ini. Banyak teman-teman ini setelah selesai kuliah, dia itu banyak kesulitan mencari pekerjaan. Padahal lapangan pekerjaan itu banyak. Dan ini problemnya di mana? Karena ternyata antara keterampilan, antara keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan kerja. Ini yang banyak terjadi dalam realitasnya. Itu jadi banyak friksional. Sehingga banyak kalangan terdidik yang angkatan kerja setiap tahun itu di atas 2 juta. Tapi tetap dia itu menganggur. Karena apa? Karena terjadi friksional tadi. Gitu.
bukan tidak ada lapangan kerja, tapi lapangan kerja tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja. Nah, kemudian berikutnya pengangguran siklikal. Apa siklikal itu? Adalah pengangguran yang terjadi kepada orang yang bekerja, lalu dia berhenti dari pekerjaannya dan sedang mencari pekerjaan. Istilah sekarang itu resign, istilah sekarang itu. Ya, dia bekerja di suatu tempat karena mungkin dia itu tidak cocok. Karena misalnya gajinya terlalu rendah. Jadi dia berhenti ingin cari pekerjaan yang gajinya lebih tinggi. Atau dia bekerja misalnya di suatu tempat, lalu dia pindah rumah. Misalnya dia tuh misalnya kerja di Banyuwangi, lalu pindahnya ke Jember misalnya. Nah, dia tuh kan punya pekerjaan, lalu pindah ke Jember. Nah, dari Banyuwangi dia berhenti, di Jember belum mendapat pekerjaan. Itu namanya siklikal itu. Di dunia ini banyak terjadi. Jadi debat sekarang itu apalagi teman-teman yang pindah dari tempat ke tempat itu sering terjadi kayak itu gitu. Sering terjadi. Dia itu tidak mendapat pekerjaan gitu. Itu yang terjadi gitu kan. Nah, itu kita berikutnya kita itu akan melihat setelah kita memahami tentang ini, maka kita akan melihat jenis yang ketiga, yaitu pengangguran struktural. Nah, struktural itu ya kurang R-nya nih, kurang struktural itu bukan struktural, tapi struktural itu ya karena struktur ekonomi secara nasional berubah, ya mungkin karena ada pandemi atau karena bencana alam atau hal yang lain itu juga itu namanya pengangguran sifatnya struktural. Atau misalnya ada aturan di perusahaan itu sehingga harus mengurangi karyawan misalnya karena produksi menurun, maka terjadi nama struktural. Atau misalnya karena perubahan teknologi di suatu perusahaan yang dulunya itu memerlukan banyak karyawan karena menggunakan teknologi, maka memperkecil jumlah karyawan. Itu namanya pengangguran yang jenis pengangguran struktural. Kemudian yang pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi itu ada dua pengertian. Yang pertama, karena di pekerjaan-pekerjaan diganti teknologi banyak orang yang nganggur. Contoh, dulu orang itu nyangkul pakai alat manual sehingga banyak orang-orang yang bisa nyangkul. Tapi dengan diganti mesin, maka akhirnya banyak penyangkul itu ya harus berhenti, tidak bekerja lagi karena sudah diganti dengan mesin. Kalau dulu itu, kalau misalnya itu kalau nulis kitab-kitab Arab itu harus pakai tulisan tangan, maka banyak orang-orang yang hotot itu penulis itu jadi bagus. Tapi tak lama kemudian dia tidak diperlukan gitu. Karena apa? Karena dia itu sudah diganti teknologi yang namanya mesin komputer gitu. Lah, berikutnya kita akan melihat setelah tahu kita itu tentang apa sih pengangguran, macam-macam pengangguran, dan kita tahu jenis pengangguran, maka berikutnya kita akan memahami tentang dampak pengangguran itu sendiri. Apa sih dampak pengangguran itu? Maka kita akan memahami dampak pengangguran itu. Kalau kita diambil secara global itu ada 11. Yang pertama menurunkan pendapatan per kapita. Apa pendapatan per kapita? Itu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam rentang 1 tahun. Jadi umpamanya Indonesia itu pendapatan per kapita ini setelah dihitung rata-rata misalnya cuman per penduduk misalnya 100.000 misalnya. Kalau umpamanya kayak di Malaysia misalnya itu per kapita pendapatannya itu per penduduk dalam 1 tahun. Kalau dibagi rata-rata ini 200.000. Nah, ketika terjadi pengangguran, ini akan turun pendapatan per kapita. Karena gambarannya begini, ketika umpamanya usia kerja di Indonesia ini jumlah misalnya 150 juta orang, lalu pekerja semua, maka berarti pendapatan rata-rata 100.000. Tapi kalau ternyata yang kerja itu hanya separuh,
baik itu pengangguran terbuka, tersembunyi, musiman, atau setengah menganggur, atau dalam jenis pengangguran itu friksional, atau struktural, atau dan sebagainya, yang kerja hanya 75 juta orang. Nah, berarti kan turun itu pendapatan per kapita menjadi 50.000 gitu. Kemudian waktu yang sama juga menurunkan pertumbuhan ekonomi. Maka berarti ekonomi, pendapatan negara itu akan turun. Dan pendapatan secara agregat itu akan turun. Ya, itu yang terjadi gitu. Kenapa? Ya akibat daripada dari pengangguran itu sendiri gitu. Akibat daripada terjadi pengangguran, maka juga pertumbuhan akan turun. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Maka otomatis karena banyak orang yang nganggur, berarti banyak orang yang tidak punya pendapatan. Kalau banyak orang yang tidak punya pendapatan, berarti banyak orang yang harus dibantu. Banyak orang yang harus subsidi, harus banyak orang yang disodokoi, banyak orang yang harus diinfaki. Maka berarti biaya sosial akan naik, jadi otomatis. Itu ya seperti terjadi pada zaman sekarang ini, ya harus ada bantuan untuk pendidikan, untuk COVID dan sebagainya. Itu kan akibat dari pengangguran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Ya otomatis akan turun. Karena pendapatan itu turun, kemudian yang bekerja itu jumlahnya mengurang, maka otomatis aktivitas perekonomian itu akan turun. Kita kinerja ekonomi akan turun, itu otomatis. Kemudian yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Negara itu akan turun itu. Ya, karena otomatis dia pajaknya itu akan turun, pendapatan pajak itu akan turun. Pendapatan pajak itu akan turun, berarti pendapatan pemerintah itu akan turun juga. Nah, itu akan otomatis dan pendapatan secara agregat secara nasional juga turun. Itu akibat apa? Akibat pengangguran. Kan berarti jumlah orang yang bayar pajak akan turun. Berarti ekonomi juga produksi turun. Antara ADI dan HS itu juga turun. Itu maka akhirnya apa? Terjadi penurunan pendapatan penerimaan negara. Kemudian yang kelima apa? Menurunkan tingkat keterampilan. Ketika banyak orang yang menganggur, otomatis mereka tidak banyak. Mereka itu yang melaksanakan dan aktivitas keterampilan mereka. Misalnya yang mereka itu bekerja misalnya di perbaikan mobil. Lalu dia berhenti. Kan otomatis keterampilan perbaikan itu akan hilang. Maka dia berarti tingkat keterampilannya akan turun. Orang misalnya bekerja, dia tuh misalnya di pabrik di tekstil, pembuatan baju misalnya. Dia menjahit bagian baju. Lalu ternyata dia berhenti, dia tidak bekerja. Otomatis keterampilan menjahit akan turun, akan hilang dengan sendirinya. Kemudian yang 6, kegiatan distribusi kurang lancar. Ya otomatis juga akan lancar. Jadi pendistribusian kekayaan alam itu kurang lancar. Karena otomatis orang-orang yang nganggur tidak akan mempunyai pendapatan. Dan itu yang terjadi. Kemudian ini yang ketujuh, terjadi kemiskinan. Maka terjadi kemiskinan. Kalau sudah dia itu tidak mempunyai pendapatan, kadang nggak bekerja, ya terjadi kemiskinan di mana-mana. Maka karena dia tidak punya pendapatan, karena dia nggak bekerja, maka terjadi kemiskinan di mana-mana. Nah itu akan terjadi kemiskinan. Makin tinggi jumlah penduduk yang nganggur, makin kemiskinan akan meningkat. Nah, yang lebih mengerikan yang ke-8, orang yang miskin akhirnya konsumsi makanan yang kualitasnya rendah, yang gizinya rendah. Akibatnya apa? Banyak orang yang kurang gizi. Jadi orang menganggur dan keluarga pengangguran itu akan kekurangan gizi, ini yang terjadi. Nah, yang paling mengerikan yang ke-9, maka terjadi tindak kriminal meningkat. Kebutuhan ekonomi harus dipenuhi, pendapatan tidak ada. Atau antar kebutuhan dengan pendapatan tidak seimbang karena dia menganggur. Sedangkan misalnya dia butuh makan, tidak punya pekerjaan, menganggur, tidak punya pendapatan untuk beli makanan. Ya terpaksa dia kadang-kadang dia itu melakukan pencurian, perampokan dan sebagainya. Maka
Ketika terjadi pengangguran maka kriminal akan meningkat. Nah, yang 10 produktivitas tenaga kerja rendah. Dan itu mereka produksi dengan rendah. Karena tenaga kerja sudah tidak produktif lagi. Kemudian yang terakhir adalah upah yang rendah. Yang terjadi di mana-mana banyak perusahaan-perusahaan itu menawarkan rendah dalam pemberian upah itu. Karena apa? Karena permintaan pekerjaan banyak, penawaran sedikit, maka terjadi hukum ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan itu menawarkan pekerjaan upah rendah dan diterima karena tidak ada penggantinya. Jadi dampak pengangguran itu ada 11. Yang pertama menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat menurunkan penerimaan negara. Yang kelima menurunkan tingkat keterampilan. Keenam kegiatan distribusi kurang lancar. Ketujuh terjadinya kemiskinan. Kedelapan kurangnya gizi. 9 tindak kriminal meningkat. 10 produktivitas tenaga kerja rendah. Dan 11 itu upah yang rendah. Nah, itu dampaknya mengerikan juga ya. Jadi adik-adik ini perlu bekerja. Jadi perlu mengatasi bersama tentang tentang bahaya pengangguran ini ya, supaya kita bersama-sama bisa menyelesaikan dampak dari pengangguran ini gitu. Itu yang terjadi. Nah, setelah kita mengetahui tentang dampak, kita tahu berikutnya adalah penyebab dari pengangguran itu. Itu yang harus kita pelajari berikutnya. Nah, penyebab pengangguran itu paling tidak ada 4. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Artinya apa? Lapangan kerja sedikit, sedangkan yang mencari kerja itu jumlahnya banyak. Ibaratkan misalnya itu angkatan kerja yang memerlukan kerja, misalnya orang sebanyak 2 juta orang. Sedangkan lapangan kerja yang tersedia hanya 1 juta. Berarti otomatis 1 jutanya itu menganggur. Umpamanya angkatan kerja yang memerlukan sebanyak 50 juta angkatan kerja. Sementara lapangan kerja hanya 30 juta. Berarti itu terpaksa 20 jutanya itu menganggur. Ini tidak sebanding antara penawaran dan permintaan kerja. Yang kedua turunnya pengeluaran total dan output. Jadi artinya produksi itu menurun. Sehingga otomatis itu juga pekerjaan menjadi menurun. Kemudian yang ketiga perubahan teknologi. Jadi misalnya dulu dari padat karya menjadi padat investasi. Yang dulu berbasis manusia berubah kepada berbasis mesin. Contoh misalnya surat menyurat. Dulu kita ini surat menyurat diantarkan pakai pos dari rumah ke rumah, pakai sepeda motor, sehingga banyak memerlukan orang yang untuk mengantarkan surat. Tapi dengan teknologi ditemunya email, sudah mengurangi. Kemudian ditemukannya WA, banyak orang ngirim surat pakai WA. Kemudian ditemukannya dengan misalnya Line dan sebagainya. Itu jadi teknologi itu akan berpengaruh. Dan begitu dulu itu ketika motong kayu, dulu itu pakai alat ya. Kemudian sekarang pakai mesin motongnya. Jadi itu juga berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja, ya otomatis pengangguran akan bertambah. Kemudian yang terakhir, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Nah, jadi juga karena waktu yang akibat itu banyak yang dibutuhkan dalam mencari kerja itu, sehingga mereka itu banyak nganggur. Setelah lulus masih mencari pekerjaan. Nah, maka berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengantisipasi pengangguran ini, bagaimana menyelesaikan menyelesaikan problem pengangguran itu, apa solusinya. Itu yang perlu kita diskusikan. Setelah kita tahu apa pengangguran, kemudian macam-macamnya, jenisnya, dampaknya, dan penyebabnya, maka tiba kita harus memahami tentang bagaimana cara menyelesaikan problem pengangguran yang berdampak besar terhadap ekonomi negara dan juga kehidupan sosial. Nah,
Yang pertama, maka kita itu harus menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Kenapa kita perlu menyelenggarakan bursa tenaga kerja ini? Supaya bertemu adanya informasi antara perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dengan angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Dengan diadakan bursa, diadakan pameran, maka pabrik itu akan datang menawarkan lowongan-lowongan kerja. Begitupun orang yang butuhkan kerja akan datang menawarkan keterampilan yang dia miliki. Sehingga ketika ketemu antara perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dengan angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan yang bawa keterampilan, akhirnya terselesaikan pengangguran itu. Kemudian yang kedua, informasi lowongan kerja. Mungkin kita itu membuat web khusus yang menginformasikan tentang lapangan kerja, tentang lowongan kerja. Mungkin kita perlu misalnya itu akun di akun Facebook, akun Twitter, akun Instagram yang memberi katakan terus tentang lowongan kerja. Sehingga angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan itu bisa mengakses dan mencari informasi yang sehingga pada akhirnya dia juga masuk di kerja itu. Kemudian yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Nah, terutama orang yang menganggur karena tidak punya keterampilan dia. Sehingga dia itu perlu dilatih. Atau dia itu menganggur karena ada perubahan teknologi. Misalnya dulu itu dia sebagai kasir itu ya manual dicatat, kemudian menggunakan sistem komputer, berarti harus berikan pelatihan sebagai kasir gitu. Kalau dulu itu ketika dia menjadi tukang kayu itu manual biasa, sekarang harus pakai mesin, harus ada pelatihan dalam perkayuan, dalam penggunaan mesin gitu. Nah, berikutnya kita itu membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin kita itu mendorong investasi supaya banyak pengusaha yang mau investasi. Kemudian juga misalnya kita itu memberikan subsidi kepada pengusaha-pengusaha yang buka lapangan kerja, sehingga mereka itu akan membuka usaha baru dan atau membuka lapangan kerja. Atau kalau dalam konteks ekonomi konvensional menurunkan suku bunga, sehingga itu akan mendorong pengusaha-pengusaha mengambil modal untuk membuat usaha baru. Atau bukan regulasi, aturan-aturan, undang-undang yang mempermudah bagi pengusaha untuk buka usahanya. Nah, kemudian yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Nah, maka mungkin memberikan pinjaman lunak pada masyarakat, pengusaha-pengusaha, baik itu UKM, usaha kecil menengah, koperasi, dan sebagainya. Jadi setelah mereka diberikan pelatihan dan sebagainya, kita mungkin modal usaha dipermudah. Kemudian yang ke-6, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Nah, gimana kita itu menanamkan jiwa kewirausahaan, terutama pada kalangan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa ini sudah berpikir membuka lapangan kerja, menciptakan pekerjaan. Sehingga ketika dia lulus sudah menciptakan pekerjaan sendiri. Bahkan untuk orang lain juga, bukan hanya untuk dirinya. Itu yang terjadi nantinya itu. Nah, jadi akhirnya apa? Dia buka lapangan kerjaan sendiri dan juga bisa buka untuk orang lain. Nah, bahkan nanti ketika masih kuliah itu mereka itu sudah ditanamkan jiwa kewirausahaan dan sudah menjadi pengusaha. Begitu dulu dia sudah settle gitu. Nah, kemudian berikutnya itu transmigrasi. Ya, transmigrasi ini ya kita pindah dari pulau ke pulau atau daerah ke daerah. Yang mungkin yang di Jawa pindah ke Kalimantan, misalnya yang di Bali misalnya diadakan transmigrasi ke misalnya ke Aceh dan sebagainya. Jadi kita ini supaya mereka itu mendapatkan penciptaan pekerjaan baru. Nah, setelah kita memahami dalam pendekatan ekonomi konvensional, maka pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pendekatan ekonomi Islam. Walaupun kita ini mengikuti pemahaman ekonomi Islam itu yang mainstream ya, artinya apa? Kita itu menerima konsep-konsep ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tapi kalau yang bertentangan baru kita ganti. Sebenarnya konsep perbankan. Kita semua perbankan kita ambil, cuman konsep riba yang kita tidak diambil.
Nah, begitu. Maka karena ini kita bagaimana kita melihat dalam ekonomi Islam tentang pengangguran itu. Nah, maka pengangguran itu ada pengangguran namanya pengangguran jabariyah, pengangguran terpaksa. Jadi orang itu sebenarnya ingin bekerja, tapi dia terpaksa menganggur. Bisa jadi karena tidak ada lapangan kerja. Bisa jadi karena dia tidak punya keterampilan untuk bekerja. Atau kalau punya usaha, dia tidak mempunyai ilmu, tidak punya pengetahuan sebagai seorang pengusaha. Atau dia tidak punya modal. Atau dia tidak punya pengalaman untuk menjadi pengusaha. Jadi akhirnya dia terpaksa. Atau karena dia misalnya karena sakit, sehingga tidak bisa usaha. Atau karena umurnya sudah terlalu tua sehingga tidak bisa bekerja. Itu yang namanya jabariyah. Kemudian ada pengangguran itu khiyariyah, pilihan. Dia sebenarnya kalau mau kerja itu bisa sih. Dia punya keterampilan bidang komputer. Padahal ada orang yang memerlukan tenaga bidang komputer. Tapi dia nggak mau bekerja. Sebenarnya dia punya keterampilan bisnis online. Dan dia punya modal, punya akses. Tapi dia tidak mau bisnis online. Dia sebenarnya bisa dia itu buka usaha misalnya itu rental komputer, dia punya tempat, punya modal untuk beli komputer, tapi nggak mau beli dia itu karena malas saja. Bisa jadi karena dia itu karena keluarga kaya sehingga dia tidak suka bekerja, atau memang dia tetap pengaruh dengan teman-teman yang pengangguran sehingga dia senang pengangguran, atau senangnya masih keluyuran dan sebagainya. Itu namanya pengangguran yang khiyariyah. Jadi pengangguran itu pilihan, dia itu. Nah, maka karena itu kita itu mempelajari tentang apa solusi ini ditawarkan Islam dalam menyelesaikan pengangguran itu, baik itu yang sifatnya jabariyah atau khiyariyah. Nah, maka karena itu Islam menawarkan yang pertama itu adalah mekanisme individu. Kita pendekatan individu. Kalau ternyata dia nggak bekerja karena malas, bagaimana kita beri dorongan etos kerja yang tinggi. Kalau dia nggak bekerja karena dia tidak punya keterampilan, ya kita berikan pelatihan. Kalau dia tidak bekerja karena dia tidak punya akses, ya kita bantu untuk mendapatkan akses. Kalau dia itu tidak bekerja karena dia tidak punya modal usaha, kita bantu dia itu untuk berikan modal usaha. Itu secara individu. Nah, kemudian yang kedua itu dengan mekanisme ekonomi. Nah, kita memangnya kalau ini secara agar perlu kebijakan pemerintah, ya kita buat pemerintah. Bukan kebijakan yang mendorong iklim investasi yang bagus sehingga membuka lapangan kerja. Atau nanti masalah misalnya untuk mempermudah modal itu. Atau misalnya nisbah antara pemilik modal dengan pengusaha itu dirasionalkan sehingga pengusaha mau memanfaatkan dana yang ditawarkan oleh Sohibul Mal gitu. Itu jadi ini bisa jadi pendekatan ekonomi. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat pada kita semua. Semoga kita ini termasuk orang yang selamat dari bahaya pengangguran ini. Semoga kita ini orang yang mampu menciptakan pekerjaan. Semoga kita itu nantinya kita mampu menyelamatkan diri kita dari pengangguran dan juga menyelamatkan orang sekitar kita. Maka kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita ini mempunyai jiwa entrepreneur. Baik dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan entrepreneurship, atau dengan membaca tulisan-tulisan tentang entrepreneurship, atau dengan menonton YouTube berkenaan dengan entrepreneurship, dan juga memulai praktek-praktek usaha walaupun kecil-kecilan sebagai tahap awal, sudah mulai magang di perusahaan-perusahaan di sekitar kita. Paling tidak kita belajar misalnya bisnis online, menjadi reseller dan sebagainya, supaya kita ini tidak termasuk orang yang pengangguran. Itulah mungkin pengantar kuliah dari saya. Saya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman berkenaan dengan materi ini, baik yang hasil dari video yang saya kirim maupun dari apa disampaikan pada hari ini. Persilahkan. Tentang pengangguran ya Pak. Iya. Bagaimana menurut Bapak terkait kartu prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah? Apakah itu sudah efektif untuk mengatasi pengangguran di Indonesia, Pak?
Ya, selama ini saya tidak melakukan penelitian ya, jadi saya tidak bisa menjawab efektif dan tidaknya. Karena sebagai seorang akademisi itu kan harus berbasis data. Tapi yang jelas pemerintah sudah melakukan ikhtiar mengatasi pengangguran ini. Dengan diadakan namanya prakerja, di antaranya berikan pelatihan-pelatihan. Walaupun pelatihannya itu sifatnya itu online. Tapi itu berarti termasuk di antara solusi yang seharusnya menyelesaikan pengangguran itu, yaitu dengan diberikan pelatihan, berikan bimbingan, kemudian dibukakan akses. Nah, itu menurut saya sudah ada ikhtiar untuk menyelesaikan pengangguran itu. Tetapi kalau bicara tentang efektifnya, saya tidak bisa menjawab karena tidak punya data yang lengkap untuk itu. Baik itu yang dilakukan oleh saya sendiri atau hasil browsing-browsing, belum sampai detik ini belum ada penelitian. Kalau komentar-komentar tokoh ya mungkin ada, tapi itu bagi saya tidak menjadi data gitu, karena mereka bicara berdasarkan asumsi, Mas Ian, tidak berdasarkan penelitian. Gitu. Kan kita masih belum bekerja ya Pak. Jika mengingat kita masih menjadi seorang mahasiswa, apakah kita layak untuk mengikuti kartu prakerja tersebut, Pak? Di situ itu kan aturannya dia itu memang sudah umur, sudah usia kerja dan belum tidak mendapatkan pekerjaan, persilahkan untuk mendaftar. Nah, secara rinci persilahkan sampai dicek. Saya tidak bagian dari panitia itu dan tidak bagian dari itu. Jadi secara rinci saya tidak banyak tahu. Jadi persilahkan sampai buka webnya tentang aturan prakerja. Jadi wallahualam saya tidak bisa menjawab. Iya, Pak. Ya, persilahkan. Silakan yang lain. Ya, persilakan. Apa tidak ada kebijakan-kebijakan lain untuk mengatasi suatu pengangguran itu, Pak? Maksudnya siapa pengangguran? Siapa berikan kebijakan? Kayak pemerintah gitu, Pak. Nah, kalau itu saya nggak tahu karena saya bukan DPR ya. Saya bukan DPR dan saya bukan eksekutif, jadi saya tidak bisa menjawab itu. Tetapi sebagai akademisi saya sudah menawarkan tentang solusi-solusi. Ada 7 solusi yang saya tawarkan dalam menyelesaikan pengangguran itu. Tetapi kalau secara teknis saya kan tidak memegang kebijakan, jadi saya tidak bisa menjawab itu. Ya. Iya, Pak. Ya. Tapi di tingkat kecil di daerah saya melakukan langkah-langkah itu. Contoh sederhana, di lembaga yang saya bina ini, maka guru-gurunya semuanya saya ajarin untuk kewirausahaan. Nah, contoh saya ajarin bagaimana mereka menanam sayur-sayuran dalam pot. Nah, saya ini sama bisa ngelihat ini di saya di sini ini di belakang ini adalah tempat ini kita untuk lab untuk orang-orang ini sebagai lab ya. Ini yang saya lakukan untuk para guru itu semuanya itu. Jadi mereka itu ya. Itu yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian guru-guru itu diajarin keterampilan membuat keripik ya, keripik pisang. Ini saya punya tempat buat keripik pisang. Jadi dilatih mereka itu. Kemudian kita siapkan BMT, Baitunan wa Tanwir. Jadi guru-guru yang memerlukan modal kami beri pinjam modal. Dan itu adalah ikhtiar yang saya lakukan gitu. Kemudian guru-guru bagaimana dan pengurus pondok itu rumahnya itu kalau punya tanah harus ditanamin sayur-sayuran, paling tidak kangkung. Kalau enggak ada tanah, kami siapkan polybag, mereka biaya menanam terong dan sebagainya. Itu adalah ikhtiar untuk pengangguran itu. Kemudian juga dikenalkan dengan pengusaha kosmetik, mereka cukup menjualkan mendapat keuntungan 10% gitu ya. Dia ada, dan itu adalah ikhtiar yang saya lakukan itu untuk tingkat kecil gitu ya. Dan juga dengan mahasiswa saya yang di Lumajang itu ada 30 mahasiswa, ya saya latih mereka itu melatih mulai dari bagaimana menjualkan produk-produk kosmetik dan kemudian snack-snack gitu.
dan sebagainya. Itu tuh adalah ikhtiar. Tapi kalau dalam tingkat pemerintah, karena saya tidak punya jabatan, jadi saya tidak bisa menjawab kebijakan apa yang saya lakukan. Karena saya bukan DPR, ya saya bukan bupati dan sebagainya. Tetapi sebagai akademisi saya selalu menyampaikan di YouTube saya, misalnya saya bicara tentang ekonomi kreatif, misalnya di YouTube saya bicara tentang kewirausahaan. Kemudian saya juga diskusi dengan bupati, membicarakan tentang menyelesaikan pengangguran di Kabupaten Lumajang gitu. Kemudian saya menawarkan beberapa solusi-solusi pada mereka. Kemudian saya membuat forum koperasi pondok pesantren. Dan disitulah ajang saya memberikan pelatihan-pelatihan kepada santri dan memberikan motivasi kewirausahaan pada santri-santri di Kabupaten Lumajang. Itu usaha-usaha yang saya lakukan untuk menyelesaikan pengangguran. Konteks saya sebagai akademisi, bukan sebagai pemegang kebijakan. Ya, ya persilakan. Bicara tentang pengangguran nih ya Pak ya, kalau semuanya kita berbicara tentang berita, kalau kita mendengarkan berita bahwasanya pengangguran itu di Indonesia itu sudah semakin melonjak dikarenakan ada dampak dari corona saat ini. Nah, akan tetapi kan pastinya dari adanya corona ini ada dari pemerintah itu sudah mengeluarkan usaha-usaha untuk mengurangi dari pengangguran yang ada di Indonesia ini. Tetapi Pak, di ASEAN, di negara-negara ASEAN seperti Kamboja itu Pak, jika kita tidak melihat Indonesia pada tahun 2020 ini, jika kita melihat pada Indonesia di tahun 2019, bahwasanya pengangguran yang ada di Indonesia itu sudah mencapai 5,28% atau mencapai 7,5 juta orang. Sedangkan di negara ASEAN lain, contohnya itu seperti Kamboja, itu hanya sekitar 0,2%. Pertanyaannya saya, mengapa tingkat pengangguran di Indonesia ini tinggi gitu Pak daripada negara-negara ASEAN lain? Padahal kan sudah banyak sekali usaha yang ada di Indonesia. Mohon jawabannya Bapak. Jadi penelitian-penelitian yang terdahulu, saya tidak mendapatkan penelitian yang terbaru itu, bahwa kalangan mahasiswa itu yang mempunyai jiwa entrepreneur itu sangat rendah. Contoh sederhananya, di Indonesia ini dari 100 mahasiswa, 8 mahasiswa yang punya keinginan menjadi pengusaha. Sementara di Singapura itu setiap 100 mahasiswa, 80 orang itu ingin menjadi pengusaha. Artinya apa? Bahwa banyak angkatan kerja di Indonesia ini mencari kerja. Sementara di Singapura, di Kamboja, di Brunei, di Malaysia ini yang banyak orang itu menciptakan pekerjaan. Itu yang terjadi. Nah, jadi kalau di Singapura, saya pernah pergi ke Singapura, mahasiswa-mahasiswa itu bangga ketika dia itu mendiskusikan dirinya itu menjadi pengusaha. Dan dia bangga ketika dia sudah bekerja sebelum lulus. Nah, Indonesia ini bangga ketika diterima bekerja. Dan biasanya dia tidak bekerja kecuali setelah lulus. Nah, maka karena itu, sehingga setiap tahun itu angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan itu akan bertambah dan bertambah. Sementara lapangan kerja itu tidak berjalan dengan cepat, sementara permintaan untuk lapangan kerja itu tinggi. Nah, yang menjadi masalah juga jangan-jangan kita yang bicara ini bagian dari itu juga gitu ya, yang akan menjadi beban. Jadi beban pemerintah, jadi beban masyarakat. Lebih banyak kita menuntut lapangan kerja, tapi tidak menciptakan pekerjaan. Karena menurut saya ya saya tidak bicara secara makro, tapi saya bicara secara mikro ya, secara mikro. Lapangan pekerjaan ini sangat terbuka gitu ya. Ya, itu menurut saya. Saya umpamanya dalam jangka pendek ini bisa ngelihat itu santri saya itu sedang bekerja itu membuat keripik gitu ya. Lah saya ngajarin mereka buat keripik pisang yang disebut namanya keripang, nama keripang itu. Lah ternyata itu permintaannya banyak sekali. Kami jual melalui WA, melalui Facebook, Twitter. Kemudian itu banyak orang minta permintaan. Sampai berapa kardus, berapa pak itu permintaan.
Jadi artinya menguntungkan gitu kita dijual secara online kita itu. Artinya membuka lapangan kerja sangat besar gitu. Nggak usah repot-repot ini apa tanaman sayur, terong, cabai di atas pot kita foto, lalu kita syuting, kita kirim, itu banyak orang yang minta untuk hiasan di rumahnya. Nah, kemudian ada tetangga saya ini agak jauh tapi di Lumajang ini agak sekitar 5 kilo dari pondok saya yang baru itu. Dia itu punya kreatif itu membuat apa namanya itu kelapa bonsai. Jadi dia itu kan di Lumajang banyak kelapa. Orang sukanya kan kelapa muda. Nah, kelapa-kelapa tua dibeli dengan murah, terutama yang kecil, lalu dia itu dibonsai. Ternyata dia itu setelah dikelola umur 1 tahun, itu harganya dari 16 juta. Dan itu antri orang mau beli. Nah, artinya apa dia itu? Artinya dia menciptakan pekerjaan. Dia punya keterampilan. Itu yang realitas. Kemudian lagi ini yang lagi semarak pada dalam bulan-bulan ini. Porang. Orang lagi semuanya sekarang lagi porang sampai tahu. Porang itu 1 kilonya itu 100.000. Orang yang bilangnya orang buat bibit porang. Karena permintaan begitu tinggi. Nah, kemudian di Lumajang ini banyak permintaan yang tinggi itu bibit sengon. Orang buat bibit sengon itu kan. Artinya apa? Sebenarnya kalau dia itu mau menciptakan pekerjaan itu banyak. Tapi kalau pikirannya hanya mencari pekerjaan, ya akhirnya apa? Lapangan kerja yang menciptakan sedikit, yang memerlukan lapangan kerja itu banyak. Akhirnya yang terjadi seperti kayak sampean tuh angka itu sangat tinggi, angka pengangguran itu. Itu menurut pemahaman realitas saya tidak berdasarkan basis penelitian secara makro, tapi saya melihat sekitar saya yang saya dapatkan gitu. Maka saya melihat guru-guru yang ngajar di pondok saya itu rata-rata itu dia tidak membicarakan gaji bulanan karena mereka rata-rata sudah punya pendapatan. Ada yang menjual online, ada yang sekedar menjual apa baju-baju dan sebagainya. Ada yang ini namanya beluntas ini di belakang saya ini beluntas. Oleh mereka dibuat PY, lakunya mahal sekali itu. Jadi digoreng, ya diberi tepung, digoreng itu banyak pembelinya. Padahal ini tanaman pagar saya ini di belakang saya ini. Itu coba bayangkan. Itu kan terus di sana itu ada kurung itik saya itu ada namanya ayam ayam kecil namanya itu yang diolah oleh anak santri. Itu dalam 1.000-nya itu biayanya itu kalau dalam 1.000-nya itu dalam 1.000-nya itu biayanya itu sebanyak 10 juta. Tapi lakunya itu kalau sudah panen itu 14 juta lakunya itu. Kita punya untung panennya itu 2 bulan. Punya untung 4 juta, modal 10 juta. Kita bisa buka ciptaan pekerjaan sendiri. Nah, ini contoh-contoh konkret yang saya lakukan dan saya lihat dengan kasat mata bahwa ketika kita itu mau menciptakan pekerjaan, sebenarnya pekerjaan itu banyak. Itu menurut saya begitu. Ya. Coba paling sederhana lagi. Yang paling coba menekuni menjadi YouTuber. Sekarang kan lagi banyak jadi YouTuber gitu ya. Tapi kan rata-rata kan mereka itu kan hanya tren. Mendengar ini mendapat keuntungan sekian juta, sudah mau belajar. Tapi 1 bulan, 2 bulan sudah berhenti. Padahal mereka mendapatkan keuntungan YouTuber mungkin 2 tahun, 3 tahun kemudian gitu ya. Bagaimana mereka sudah punya subscribe yang banyak, yang like sudah banyak, baru mereka sudah mendapat keuntungan. Nah, kita ini kan lebih banyak itu kan hanya ikut tren, tidak punya perencanaan, tidak punya cita-cita besar. Itu menurut saya. Jadi pengangguran kenapa terjadi itu ya karena menurut saya karakter itu. Umpamanya kayak di Lumajang ini ya. Ini kan kalau musim ini di Lumajang ini apa namanya nangka ya. Ini kan kering ya, busuk. Tapi dibuat keripik nangka di Lumajang itu lakunya itu laku ke luar negeri itu. Itu namanya Firda itu. Karena saya punya mitra. Pabriknya dekat pondok saya yang lama, Pondok Syarifuddin gitu. Ya. Oke. Terus kemudian kemarin saya acara bareng itu keripik manicu. Biasanya manicu itu kalau musimnya itu kan banyak dibuang ya karena murah-murah ya. Ternyata dia punya inisiatif membuat keripik manicu. Ternyata harganya mahal dan banyak yang menyukainya gitu. Itu kan namanya ekonomi kreatif ya.
Jadi ekonomi kreatif itu menurut saya itu bisa menyelesaikan problem. Nah, itu yang perlu didorong untuk mengurangi angka pengangguran itu. Ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga itu ya masalahnya di jiwa kewirausahaan itu menurut saya begitu. Oke, jelas ya? Jelas, Bapak.